Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Anggraini, NIM 20051214001, kelas Sistem Informasi A 2020, Program Studi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Langsung saja ke slide selanjutnya. Yakni ada pembahasan yang nantinya dalam model infrastruktur jaringan yang akan saya bahas ini terdapat beberapa submateri dari model infrastruktur jaringan. Yang pertama ada pengertian dari infrastruktur jaringan komputer, lalu yang kedua ada jenis-jenis infrastruktur jaringan komputer, yang ketiga ada klasifikasi jaringan komputer berdasarkan teknologi transmisi, geografis, fungsi, distribusi sumber informasi atau data, media transmisi data, dan yang keempat ada komponen infrastruktur jaringan komputer. Untuk materi yang pertama yakni pengertian infrastruktur jaringan komputer. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologi. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator jaringan, harus menguasai dalam teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan dapat bisa dipelihara dengan mudah dan disupport dengan baik, serta dapat memudahkan dalam troubleshooting jika terjadi suatu masalah, baik itu berupa masalah kecil pada infrastruktur jaringan sampai masalah besar pada sistem jaringan secara global. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau open dan infrastruktur tertutup atau closed. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private internet. Mereka dapat beroperasi melalui media transmisi koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless, atau bisa juga kombinasi antara keduanya. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis infrastruktur jaringan. Jenis-jenis infrastruktur jaringan dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur fisik dan logikal. Untuk infrastruktur fisik yaitu suatu infrastruktur yang sesuai dengan namanya yaitu fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan, atau tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat. Seperti yang pertama yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misalnya jika dalam jaringan memakai backbone gigabit internet, maka sudah seharusnya jaringan tersebut memakai kabel C80-5A yang bisa mendukung speed gigabit. Lalu yang kedua, semua piranti jaringan seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen, switches atau bridges yang memungkinkan host terhubung ke jaringan, server yang meliputi seperti server data file, exchange server, DHCP server untuk layanan IP address, DNS server, dan lain-lain, dan juga host. Infrastruktur fisik bisa termasuk di dalamnya teknologi internet dan standar wireless 802.11a atau /B, /G, /N, jaringan telepon umum, PSTN, asynchronous transfer mode atau ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Lalu yang kedua, infrastruktur logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah komponen-komponen seperti yang pertama, Domain Name System atau DNS, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari klien. Lalu yang kedua, Director Service, yang merupakan layanan direktor untuk mengautentikasi dan otorisasi user untuk masuk dan menggunakan resource jaringan. Lalu yang ketiga, protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP/IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan, baik berplatform Windows, Linux, Unix, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada klasifikasi jaringan komputer. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan teknologi transmisi. Berdasarkan teknologi transmisi, dari teknologi transmisi tersebut masih dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama jaringan broadcasting, memiliki saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh semua komputer seluruh jaringan tersebut. Pesan berukuran kecil yang disebut paket dikirim oleh satu komputer dan diterima oleh komputer lainnya. Di dalam paket tersebut terdapat beberapa informasi seperti alamat pengiriman, alamat penerima, ukuran paket, dan isi dari paket tersebut. Ada 3 macam operasinya. Yang pertama, one resource to one destination, di mana pengirim ditunjukkan hanya untuk satu komputer tertentu.
Yang kedua ada broadcasting, paket dikirim ke semua tujuan yang ada. Yang ketiga ada multicasting, yakni paket dikirim ke satu subset dari komputer. Lalu yang kedua ada point to point, terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin untuk pergi ke sumber ke tempat tujuan. Sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Seringkali harus melalui banyak route dan mungkin berbeda jaraknya. Karena itu algoritma routing memegang peranan penting pada jaringan point to point. Lalu yang kedua ada klasifikasi berdasarkan geografis. Berdasarkan geografis, jaringan komputer terbagi menjadi jaringan wilayah lokal atau local area network atau LAN, jaringan wilayah metropolitan atau metropolitan area network atau MAN, dan jaringan wilayah luas atau wide area network atau WAN, jaringan tanpa kabel atau nirkabel, dan interwork. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah kecil seperti kampus, kantor, sekolah, atau laboratorium. Tempat-tempat yang menyediakan jaringan LAN atau WiFi disebut hotspot. Adapun ciri-ciri LAN yaitu yang pertama meliputi wilayah yang sempit atau kecil, yang kedua transfer data lebih cepat, yang ketiga berbagi perangkat keras atau hardware, yang keempat berbagi perangkat lunak atau software, yang kelima sharing sangat mudah, yang keenam memudahkan komunikasi antar user, yang ketujuh jarak jangkau hingga 1 km menurut Cisco. Lalu untuk keuntungan LAN ada 4. Yang pertama, biaya akses ke internet lebih murah karena menggunakan server. Yang kedua, informasi lebih banyak ditemukan oleh klien atau user. Yang ketiga, dapat saling tukar-menukar komunikasi atau data. Dan yang keempat, bisa dijadikan workstation. Untuk kelemahan LAN sendiri ada 2. Yang pertama, jika menggunakan hub akses akan lebih lambat karena terbagi untuk klien yang lain. Lalu yang kedua, tidak bisa dijadikan server jaringan LAN atau Local Area Network. Lalu yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan MAN merupakan jaringan LAN yang berukuran besar yang menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN diimplementasikan oleh sebuah perusahaan sebagai fasilitas publik, namun digunakan oleh individu maupun organisasi. Tingkat error dan delay pada jaringan MAN lebih tinggi daripada jaringan LAN. Oleh karena itu, MAN menghubungkan berbagai macam LAN dengan topologi yang berbeda. MAN hanya menggunakan 1 atau 2 buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui kabel output. Adapun ciri-ciri dari jaringan MAN yaitu yang pertama lingkup koneksi antar kota, yang kedua menghubungkan banyak jaringan LAN, yang ketiga kecepatan koneksinya antara 10 Mbps sampai 100 Mbps, yang keempat lewat jaringan umum seperti satelit, telkom ataupun gelombang radio. Untuk kelemahan dari jaringan MAN ada 2, yaitu yang pertama, jika ada troubleshooting sulit untuk melakukan pengecekan atau diagnosa. Yang kedua, jaringan internet akan lambat jika lalu lintas jaringan padat. Dan untuk kelebihan sendiri dari jaringan MAN, yang pertama, hemat biaya dan perkabelan. Yang kedua, mudah dikembangkan jaringan. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Jaringan WAN merupakan jaringan yang mencakup area yang lebih luas. Sebagai contoh adalah jaringan komputer antar wilayah, antar negara maupun antar benua. Jaringan WAN ini bukan hanya terdiri dari media transmisi, namun juga sejumlah router yang saling interkoneksi. WAN biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki banyak cabang di berbagai tempat. WAN pada umumnya telah menggunakan satelit maupun kabel bawah laut. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan menjalankan program-program atau aplikasi pemakai atau user. Ciri-ciri jaringan WAN yaitu yang pertama, jangkauan geografisnya luas, mencakup antar wilayah, negara atau benua. Yang kedua, gabungan antara LAN dan WAN. Yang ketiga, kecepatan jaringan antara 10 Mbps sampai 100 Mbps. Yang keempat, melewati jaringan umum seperti satelit, VSIT, gelombang radio umum. Keuntungan jaringan WAN yaitu yang pertama, server kantor pusat dapat dijadikan sebagai bank data dari kantor cabang. Yang kedua, komunikasi antar kantor dapat menggunakan email dan chat. Dokumen atau file yang biasanya dikirim melalui fax ataupun paket kantor pos dapat dikirim melalui email dan transfer file dari kantor pusat dan kantor cabang dengan biaya yang murah dan dalam jangkauan waktu yang singkat. Yang ketiga, polling data untuk updating data antar kantor dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang telah ditentukan oleh kantor tersebut. Yang keempat, jaringan nirkabel yang lebih modernnya disebut WiFi adalah suatu jaringan lokal yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya, bukan lagi menggunakan kabel untuk memberikan sebuah koneksi internet ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Jarak jangkaunya tidak luas seperti contoh dari ruang tunggal ke kampus. Lalu yang kelima, Internet World, yang merupakan induk dari semua jaringan di seluruh dunia. Saat ini, internet lebih berfungsi sebagai jantung dari era informasi. Internet disebut induk dari semua jaringan karena kata internet adalah jaringan komputer di seluruh dunia yang menghubungkan jaringan komputer yang lebih kecil, misal jaringan pendidikan, komersial, militer, individu, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada klasifikasi jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, jenis jaringan komputer dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada client server yang merupakan jaringan komputer dengan komputer yang didedikasi khusus sebagai server.
Sebuah service atau layanan bisa diberikan oleh sebuah komputer atau lebih. Contohnya adalah sebuah domain seperti www.detik.com yang dilayani oleh banyak komputer web server, atau bisa juga banyak service atau layanan yang diberikan oleh satu komputer. Contohnya adalah server jtk.polban.ic.id yang merupakan satu komputer dengan multi service, yaitu mail server, web server, file server, database server, dan lainnya. Yang kedua ada peer-to-peer, yaitu jaringan komputer di mana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Contohnya dalam file sharing antar komputer di jaringan Windows Network Neighborhood ada 5 komputer. Sebagai contoh, kita kasih nama komputer A, B, C, dan E yang memberi hak akses terhadap file yang dimilikinya. Pada suatu saat, A mengakses file share dari B bernama data nilai yang berformat Excel, dan juga memberi akses file soal UAS yang berformat dokumen kepada komputer C. Saat komputer A mengakses file dari komputer B, maka A berfungsi sebagai klien, dan saat komputer A memberikan akses file kepada komputer C, maka komputer A berfungsi sebagai server. Kedua fungsi itu dilakukan oleh komputer A secara bersamaan, maka jaringan seperti itu yang dinamakan peer-to-peer. Lalu yang keempat ada klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, ada 2 jenis jaringan komputer. Yang pertama jaringan terpusat, yaitu jaringan terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi dan data yang berasal dari satu komputer server. Lalu yang kedua ada jaringan terdistribusi yang merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Lalu yang kelima ada klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Berdasarkan media transmisi data ada 2 jenis jaringan komputer. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan ini berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Lalu yang kedua ada jaringan nirkabel atau WiFi yang merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar jaringan komputer. Lalu yang keempat ada komponen infrastruktur jaringan komputer. Infrastruktur jaringan berisi 3 kategori komponen jaringan. Yang pertama ada perangkat jaringan, yang kedua ada media jaringan, dan yang ketiga ada servis atau layanan. Untuk perangkat dan media jaringan adalah elemen fisik atau perangkat keras pada jaringan. Perangkat keras seringkali merupakan komponen yang terlihat pada platform jaringan seperti laptop, PC, saklar, router, titik akses nirkabel atau kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Lalu untuk servis atau layanan itu mencakup banyak aplikasi jaringan umum yang digunakan orang setiap hari, seperti layanan hosting email dan layanan hosting web. Proses menyediakan fungsionalitas yang mengarahkan dan memindahkan pesan melalui jaringan. Nah baik, sampai di sini dulu pemaparan materi model infrastruktur jaringan dari saya. Jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.